Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat saudara semua dimanapun pagi hari ini berada. Kembali dalam Raja Wali pagi hari ini, kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang satu hal, doa yang dapat mengubah keadaan. Mari saudara-saudara yang di rumah, kita juga boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang pertama dan kedua, dilanjutkan dengan ayat yang ke-27 dan 28. Demikian firman Tuhan katakan, lahirnya Samuel, ada seorang anak laki-laki dari Rahmat Aim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ayat 27, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam kehidupan ini pasti kita dihadapkan pada berbagai masalah. Baik masalah ekonomi, baik masalah sakit penyakit, baik masalah rumah tangga, baik masalah pekerjaan maupun masalah bisnis. Tiap orang tidak akan lepas pada masalah yang kita hadapi. Apalagi pada hari-hari ini, kita tidak tahu wabah virus COVID-19 kapan akan berakhir. Masalah pasti akan datang, silih berganti. Satu masalah datang, belum diselesaikan, sudah datang masalah berikutnya. Nah, pada renungan pagi hari ini, saya ingin belajar satu tokoh Alkitab yang bernama Hana. Dan Hana ini mempunyai masalah yang sangat pelik. Dia tidak mempunyai seorang anak karena kandungannya ditutup oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kalau tidak punya anak, mereka akan bersusah hati. Setiap perkawinan akan merindukan anak. Tetapi Hana ini tidak mempunyai anak. Itulah masalah yang pertama. Masalah juga yang kedua dari Hana ini adalah sang madunya adalah Penina ini seringkali menyakiti hati Hana. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar dari renungan ini bagaimana cara Hana mengatasi setiap masalah. Dan bagaimana doa Hana mampu mengubah keadaannya. Tadi yang pertama kita belajar, ada 4 hal yang saya pelajari dari Pekrop ini. Yang pertama adalah Hana memiliki masalah yang tumpang tindih. Tadi saya sudah sampaikan, dia tidak punya anak. Dia disakiti oleh madunya Penina. Dan yang kedua yang saya pelajari di sini, untuk menyelesaikan masalah, Hana datang pada alamat yang tepat. Hal kedua yang dapat kita pelajari di sini, Hana datang pada alamat yang tepat, yaitu mencari Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan kepada manusia, tetapi dia mencari Tuhan untuk mengatasi masalahnya. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara-saudara, dalam hal ini kita bisa menarik satu pelajaran, bahwa Hana memilih datang kepada Tuhan. Demikian juga ketika kita menghadapi masalah, saudara-saudara, kita tidak datang minta pertolongan kepada manusia,
tetapi yang utama fokus kita adalah datang minta pertolongan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa demikian saudara? Manusia terbatas menolong kita. Manusia menolong kita hanya sementara. Tetapi ada satu yang dapat menolong kita sampai ke akar-akarnya dan tidak terbatas. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kita bandingkan dengan kisah Ayub. Kita tahu Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah seorang yang kaya raya. Tetapi Tuhan izinkan iblis datang untuk mengganggu Ayub. Sehingga harta kekayaan Ayub yang semula begitu banyak, ribuan. Ada 7.000 kambing domba, 5.000 pasang lembu, 3.000 unta dan lain sebagainya. 7 anak laki-laki yang ganteng-ganteng, 3 anak perempuan yang cantik-cantik. Tetapi karena Tuhan mengizinkan iblis untuk mengganggu Ayub, walaupun Tuhan berpesan jangan ambil nyawanya, karena Tuhan mau menguji iman Ayub kepada Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita belajar Ayub 5 ayat 8 katakan, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Saudara, Ayub tidak mengadu kepada teman sahabatnya, tidak mengadu kepada siapapun, tapi Ayub mengadu kepada Allah. Karena Ayub yakin dan percaya Allah lah yang sanggup menolong perkaranya. Demikian juga kita, kalau kita menghadapi masalah, berharaplah hanya kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Yesaya 2 ayat 22 katakan apa? Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia akan dianggap. Nah saudara-saudara, itulah poin yang kedua yang saya dapat dari paragraf ini. Poin yang ketiga yang saya dapat dari paragraf ini adalah bahwa Tuhan selalu ingat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 19 dikatakan, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah ke rumah di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Melalui bagian ini kita dapat melihat bahwa Tuhan memperhatikan keluhan dalam hidup umatnya. Tuhan tidak pernah lupa apa yang kita doakan kepadanya. Dan Tuhan selalu ingat. Dan Tuhan tidak pernah meremehkan setiap doa-doa yang kita panjatkan, apalagi dengan hati yang hancur, dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh hati. Masalah apapun yang terlalu berat yang menghimpit hidup kita, maka datanglah seperti Hana dan Ayub, minta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Di dalam Matius 21 ayat 22 katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Oh haleluya. Kalau kita meminta dengan percaya, dengan kesungguhan hati, Tuhan katakan, Tuhan berjanji, kita akan menerima jawaban doa itu saudara. Kalau kita bandingkan dalam Mazmur juga 107 ayat 28 sampai 30 katakan apa? Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita semua reda, dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Puji Tuhan, kalau kita datang merendahkan di bawah kaki Tuhan melalui doa, maka ada jawaban doa, ada sukacita yang dapat kita peroleh, dan masalah dapat kita selesai. Poin keempat yang kita pelajari, bahwa Hana ini juga menepati janjinya kepada Tuhan. Hana pernah bernasar seperti tadi sudah kita baca bersama, bahwa dia berdoa minta seorang anak laki-laki, akhirnya di Tuhan berikan yang dinamakan Samuel. Dan dia berjanji ketika sudah mendapat jawaban doa, maka anak itu akan diserahkan kepada Tuhan seumur hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah saudara-saudara, di dalam ayat ini kita bisa menyaksikan bahwa Hana adalah orang yang setia pada janji Tuhan. Dia berjanji tidak saja pada saat sulit menghadapi masalah, dia berjanji kepada Tuhan. Tetapi setelah Tuhan menjawab doa yang dipohonkan oleh Hana ini, Hana melunasi janjinya kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara. Ketika kita mengalami pergumulan yang berat, seringkali kita berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya ditolong Tuhan, maka saya begini. Tuhan, kalau saya dijawab doa kami oleh Tuhan, maka begini.
Tetapi ketika Tuhan sudah menolong kita, apakah kita masih ingat janji kita kepada Tuhan? Nah saudara-saudara, masalah yang kita hadapi mungkin tidak sama dengan yang Hana hadapi. Hana masalahnya tidak punya anak, tetapi mungkin kita masalahnya berbeda. Kita tidak punya uang sekarang, mungkin sedang kurang berkat, apalagi masa COVID seperti ini, penghasilan menurun drastis. Oh, ada ketakutan terhadap penyakit COVID-19 sehingga hati kita cemas. Atau juga kita masalah rumah tangga, atau masalah juga anak, atau masalah apapun pekerjaan, di PHK mungkin. Saudara, pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara yang mendengar. Datanglah kepada Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh hancur kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong saudara, memberkati saudara. Kesimpulan, ada 4. Hana punya masalah yang sama dengan kita punya masalah. Yang kedua, Hana datang kepada Tuhan untuk mencari penyelesaian masalah. Maka kita pun harus datang kepada Tuhan untuk mencari penyelesaian masalah. Tuhan menjawab setiap doa orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada jawaban dari Tuhan, dan Hana setia pada janji Tuhan. Inilah yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Bagaimana dengan kita, saudara? Mari saya dan saudara datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah permasalahan hidup kita. Saya tidak mengerti masalah masing-masing, tapi hanya Tuhan mengerti dan lebih tahu apa yang menjadi keperluan saudara. Terima kasih. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami dikuatkan lagi dengan firman-Mu Tuhan. Kami sudah belajar contoh dari 2 tokoh Alkitab ini, Hana dan Ayub. Tuhan, ketika mereka menghadapi hal-hal yang sulit sekalipun, terhimpit, yang seolah-olah tidak bisa ditolong, tetapi 2 oknum Allah ini memberi contoh kepada kami, memilih sikap untuk datang kepada Tuhan, bukan datang kepada siapa-siapa. Fokus utama mengandalkan Tuhan. Demikian juga kami, baik kami maupun teman-teman saudara-saudara yang mendengarkan renungan pagi pada pagi hari ini. Apapun masalahnya, kami minta pertolongan Tuhan. Memberkati mereka yang sakit, dalam nama Yesus disembuhkan, yang susah hati dihiburkan, yang dalam kelemahan iman dikuatkan. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu boleh memberi damai dan sukacita buat kami semua. Inilah menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ku pandang